Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu untuk sama-sama mempelajari tentang cara menghafal Al-Quran berbasis tadabbur. Dan nanti juga insya Allah kita akan jelaskan kenapa menghafalnya ini berbasis tadabbur dan apa keutamaan dari menghafal berbasis tadabbur ini. Yang mana kita nanti akan ada 2 kali live Zoom ya. Yang pertama hari ini di tanggal 9 April. Kemudian yang kedua nanti di tanggal 23 April. 2 pekan lagi dari sekarang insya Allah. Di mana di tanggal 23-nya kita akan fokus membahas yang bagian murojaahnya. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali ikut Zoom yang saya adakan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tanzil Khairul Akbar. Saat ini domisili saya ada di Bogor dan kegiatan saya selama ini, khususnya akhir-akhir ini, pertama lebih fokus membuat sebuah program kaderisasi guru Al-Quran bersanad, di mana di dalam program itu kami mengkader guru-guru Al-Quran atau calon guru-guru Al-Quran tentang bagaimana cara mengajarkan Al-Quran dari mulai mengajarkan makhraj, mengajarkan sifat, mengajarkan tajwid, plus mengajarkan waqaf ibtida. Cara memotong ayat ketika nafasnya pendek dan cara memulai kembali setelah kita waqaf. Nah, ini adalah salah satu ilmu dalam membaca Al-Quran yang saat ini sudah banyak dilupakan. Karena kebanyakan orang biasanya lebih fokus di tajwid atau di makhraj dan sifat. Sedangkan di bagian waqaf ibtidanya itu jarang benar-benar terfokuskan dengan sangat baik. Nah, itu yang kami sedang fokuskan akhir-akhir ini, yaitu membuat program kaderisasi guru Al-Quran bersanad. Dan juga mengadakan kajian tafsir dan tadabbur, tapi kajian tafsir dan tadabbur kebanyakannya offline sih, ada di setiap hari Rabu dan Sabtu di Bogor. Bagi Bapak Ibu yang domisili di Bogor bisa datang di Masjid Al-Falah, dan online-nya juga ada di setiap Jumat pagi besok nih, Jumat pagi ba'da subuh. Nanti kalau mau ikut bisa hubungi adminnya aja, nanti akan dimasukkan ke dalam grup tadaburnya. Cuman untuk besok saya lagi berhalangan, qadarullah ada satu hal yang nggak bisa saya tinggalkan, jadi mungkin tadaburnya akan mulai, kajian tadabur online-nya akan dimulai di pekan depan. Jadi insya Allah. Nanti kalau mau gabung tinggal hubungi, tinggal kabari aja si adminnya, nanti insya Allah dimasukkan ke dalam grup. Nah, itu adalah perkenalan singkat dari saya pribadi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini tema kita itu berkenaan dengan menghafal berbasis tadabbur, menanamkan makna ke dalam hati, mengikat ayat dalam ingatan. Kenapa tadabbur ini sangat penting ketika kita ingin menghafal atau murojaah? Karena disadari atau enggak, ketika kita menghafal Quran atau kita sudah hafal beberapa surat atau beberapa juz, misalnya di sini ada yang sudah hafal eh, 10 surat misalnya, atau udah hafal 2 juz, atau udah hafal 4 juz misalnya, dan seterusnya. Kadang kan hal yang paling berat untuk kita lakukan itu sebetulnya bukan bukan di menambah hafalannya kan. Kadang menambah mungkin bisa kita lakukan gitu, tapi bagian menjaganya ini yang kadang bikin kita itu berat banget gitu untuk ngelakuinnya. Entah itu karena bingung ngatur waktunya, antara ngatur waktu menghafal dan murojaah, atau juga ngerasa ketika murojaah itu berat gitu, kayak ada sesuatu yang mengganjal, yang mana ketika kita ingin coba paksakan itu tetap 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 ngebuat kita itu nggak benar-benar bisa menikmati dengan sangat baik ayat murojaah, atau juga menjaga hafalan ayat-ayat yang sudah kita hafal.
Makanya bagian tadabbur ini sangat saya tekankan sebetulnya di beberapa kajian-kajian yang memang sering saya adakan ketika membahas bagian menghafal atau murojaah, atau juga di bagian program kaderisasi guru Al-Quran yang tadi saya sampaikan juga, bagian tadabbur ini adalah satu poin penting yang perlu juga ditekankan oleh guru-guru Quran yang sedang kami kader ketika mereka nantinya fokus mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita mulai di slide pertama, yang mana ini jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika seseorang itu ikut di sebuah acara menghafal Al-Quran. Pasti pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah kenapa hafalan kita itu mudah hilang. Misalnya kita hafal tadi pagi nih, subuh tadi kita hafal. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya ketika menjelaskannya saya agak sedikit batuk nih. Qadarullah tadi salah 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 minum. Jadinya batuk terus sampai sekarang. Suaranya kecil. Yang lain gimana? Suara saya jelas gak? Mas Wan udah dibesarkan suaranya. Oh jelas ya. Oh ya Alhamdulillah. Berarti Pak Gatot nih suaranya mungkin atau sinyalnya mungkin ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, kenapa hafalan kita mudah hilang? Biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya khususnya setiap kali selesai ngisi kajian-kajian yang seperti ini, banyak peserta itu nanya, kenapa ya Ustadz hafalan kita itu mudah hilang? Tadi pagi kita ngafal nih habis subuh misalnya, setelah subuh atau di sepertiga malam, kita ngafal misalnya surat Al-Baqarah ayat 20 sampai ayat ke-23 misalnya. Di mana di momen itu ketika kita lagi dalam proses menghafal, hafalannya sebetulnya lancar gitu. Ketika kita baca ayat 20, kemudian lanjut ke ayat 21, lanjut lagi ke ayat 23, kita ngerasa pada saat itu hafalan kita sudah benar, hafalan kita sudah lancar, nggak lupa gitu. Nah, setelah kita selesai menghafal di waktu subuh itu, kita kan kemudian akan melakukan beberapa aktivitas lain gitu. Entah itu ada yang kerja, entah itu yang ibu rumah tangga sibuk nyiapin sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Kalau yang sekolah mungkin berangkat sekolah dan seterusnya. Sampailah misalnya di waktu sore atau di waktu malam, di mana pas mau murojaah lagi, ternyata hafalan yang sudah dihafalkan tadi tiba-tiba nggak selancar yang sudah dihafalkan tadi pagi. Entah itu si ayatnya hilang sebagian atau benar-benar hilang total. Jadi yang tadinya lancar, sekarang untuk nginget depannya aja mungkin sulit sekali gitu untuk dilakukan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya hafalan kenapa hafalan kita itu mudah hilang? Ada banyak sebabnya gitu. Nah, di antaranya sebab yang paling sering terjadi itu karena kita nggak mengikat ayatnya dengan makna atau dengan tema ayat yang sedang kita hafal. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita belajar tadabbur ya, nanti Bapak Ibu mungkin ikut aja nanti kajian tadabbur kita di setiap Jumat pagi ba'da subuh di jam 5.20. Kita nanti tuh akan belajar tentang tadabbur itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Mungkin selama ini banyak orang yang mikir kalau tadabbur itu harus ayat per ayat, tafsir ayat dibahas secara detail gitu, misalnya dari khilafiyahnya, dari hukum fikihnya, dan seterusnya. Padahal sebetulnya kalau kita mempelajari ilmu tadabbur itu bisa kita lakukan dari berbagai macam sisi. Misal, ada tadabbur yang namanya makosid surat. Makosid surat itu apa? Makosid surat itu ngebahas intisari surat itu lagi ngebahas tentang apa. Contoh, surat Al-Baqarah ada 286 ayat. Panjang banget ayat-ayatnya. Surat Ali Imran ada 200 ayat. Panjang juga ayatnya. Yang mana kalau ayatnya panjang seperti itu, otomatis kan makna ayatnya juga
kalau kita bahas satu persatu mungkin akan sulit sekali untuk kita ingat-ingat gitu, memahami makna ayatnya. Nah, makanya ada yang namanya makosid. Makosid itu kita ngebahas intisari suratnya. Intisari surat Al-Baqarah itu apa? Intisari surat Ali Imran itu apa? Al-Kahfi misalnya, atau Az-Zumar, atau surat Shad, atau surat Muhammad. Intisarinya apa? Nah, dari membahas intisarinya kita langsung paham gitu. Garis besar si surat itu sedang membahas tentang apa. Contoh misalnya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kan jumlah ayatnya ada 110. Kalau kita pelajari satu persatu mungkin akan sulit sekali untuk kita ingat gitu. Nah, jadi dari 110 ayat ini, makosidnya itu mengajarkan bahwa surat Al-Kahfi ini mengajarkan agar kita terhindar dari fitnah atau ujian. Cuman itu makosidnya surat surat Al-Kahfi. Makanya kenapa setiap malam Jumat atau hari Jumat kita disarankan untuk membaca surat Al-Kahfi, bahkan kita disarankan untuk menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Karena intisari dari surat Al-Kahfi itu membahas tentang bagaimana kita bisa terbebas dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Karena di surat Al-Kahfi ini ada banyak sekali fitnah nantinya. Ada fitnah ilmu, ada fitnah jabatan, ada fitnah lingkungan, ada fitnah teman gitu, dan seterusnya. Jadi ada banyak fitnah-fitnah yang bisa kita hindari kalau kita paham surat Al-Kahfi ini. Nah, itu adalah intisari atau makosid. Ada juga kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu lewat tema-tema ayat. Misalnya ya, surat Al-Baqarah dengan banyaknya ayat itu, kan ada 286 ayat. Sebetulnya kalau dipecah, itu ada banyak sekali tema-tema. Misal ya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu ngebahas tentang 3 jenis manusia. Orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Di mana dari 3 jenis ini nanti akan dibagi lagi, dipecah lagi temanya, tema kecilnya. Ayat 1 sampai 5 orang-orang beriman. Ayat 6 sampai 7 ngebahas tentang orang-orang kafir. Ayat 8 sampai 20 nanti ngebahas tentang orang-orang munafik. Nah, jadi dari ayat 1 sampai 5 ini dari ayat 1 sampai 20 ngebahas tentang 3 jenis manusia yang kalau dipecah nanti ayatnya akan dipecah lagi gitu. 1, 5, 6, 7 dan 8 sampai 20. Nah, ketika kita paham intisari dari tema ini, kita akan pertama lebih terbayang si tadi saya tuh pagi ngafalin ayat tentang orang-orang kafir misalnya di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Nah, yang mana ketika kita udah inget nih, oh tadi saya ngafalin surat yang temanya orang-orang kafir. Nah, biasanya ketika kita sudah ingat intisari temanya itu apa, kita tuh nanti akan ngingat pemantiknya atau awal katanya. Awal kata dari si ayat 6 dan ayat 7. Karena ketika kita ngafalin Al-Qur'an lewat tema, biasanya ada patokan nanti yang akan kita pegang supaya si patokan ini nggak hilang. Selain tema, kita akan matokin dengan beberapa kata tertentu gitu. Misalnya kata innanya atau kata khotamanya atau di awal katanya. Nah, itu yang nantinya akan ngebuat hafalan kita itu jauh lebih enak untuk kita ingat gitu ketika kita mau mencoba untuk murojaah lagi. Saya pernah ada salah satu murid saya, mungkin sekarang usianya 59 atau 58 gitu. Di mana beliau itu saya ajarkan dengan cara seperti itu. Jadi setiap kali mau murojaah, misalnya nih, dia mau murojaah di surat Al-Baqarah. Yang dia ingat tuh temanya. Oh, saya mau murojaah tema ini nih, sedang membahas tentang ini. Dia langsung ingetin pemantiknya di bagian ayat yang keberapa, kemudian dia baca. Atau biasanya juga yang paling saya terharu dari beliau ini adalah ketika misalnya kita lagi ngobrol gitu, terus tiba-tiba ngobrolin dan nyambungin dengan ayat, langsung beliau tuh bilang, saat ini tema yang kita bahas tuh kayaknya ada di surat ini ya, surat ini ayat sekian. Pas beliau baca ayatnya pas gitu di bagian. Nah, ayatnya pas di bagian yang sedang dibahas. Kenapa? Karena
yang beliau ingat tuh isi dari temanya. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih ngikat gitu makna ayatnya atau juga hafalan ayatnya ketika akan dimurojah karena terbayang dengan intisari dari ayat-ayat yang dihafal. Makanya hal yang sering saya tanyakan ketika banyak orang ngalamin hafalannya mudah hilang itu, biasanya saya selalu nanya, berapa juz yang sudah kita hafal saat ini? Entah itu 1 juz, entah itu 5 surat, entah itu 10 surat, entah itu 3 juz, dan seterusnya. Misalnya dia jawab 5 juz atau 4 juz. Nah, dari total jumlah juz yang dihafal itu, berapa banyak yang terasa berat untuk dimurojaah? Nah, rata-rata ketika saya tanya dengan pertanyaan seperti itu, misalnya ada satu bapak atau satu ibu yang ketika beliau curhat, saat hafalan saya mudah hilang gini gini gini, pasti yang selalu saya tanya, total jusnya ada berapa sih Pak atau Bu? Misalnya beliau jawab ada 7 juz misalnya. Terus saya tanya dengan pertanyaan yang kedua, nah dari 7 juz itu berapa banyak yang terasa berat untuk dimorojaah? Nah, kenapa saya selalu nanya dengan dua pertanyaan ini? Ini untuk ngukur kira-kira dari banyaknya hafalan ayat yang sudah beliau hafalkan, mana yang benar-benar beliau bisa nikmati karena beliau faham intisari atau makna dari temanya. Kalau ternyata jawabannya, ya semuanya Ustaz, berarti nggak ada satupun ayat yang membekas dalam hati beliau gitu ketika beliau menghafalkan ayat-ayatnya. Nah, karena banyaknya kejadian-kejadian seperti ini, akhirnya selalu saya tekankan ketika kita mulai menghafal, coba deh jangan jadikan anak kecil sebagai patokan menghafal buat kita, orang dewasa, orang yang udah kerja, orang yang udah nikah, orang yang sehari-harinya ngerjain banyak hal. Kenapa saya sampaikan poin ini? Karena banyak orang dewasa di usia 30, 40, atau bahkan 50. Sering beliau itu membandingkan dirinya dengan anak SMP. Yang mana anak SMP ini katakanlah cucunya atau memang anaknya yang masuk ke pondok pesantren. Selalu selalu beliau bilang, saat anak saya tuh yang SMP, kalau ngafal kok bisa cepat gitu ya Ustaz ya. Tapi giliran saya nyobain kayak gitu, kok nggak bisa Ustaz ya. Kenapa Ustaz? Kira-kira saya nggak bisa ngikutin apa yang anak saya lakuin. Nah, padahal sebetulnya sederhananya, kenapa kita nggak bisa ngelakuin hal tersebut? Karena pertama, waktu kosong yang kita punya dengan yang anak kita punya, itu kan jauh berbeda. Misalnya anak kita masuk pondok pesantren. Nah, ketika dia masuk pondok pesantren, kan artinya ada banyak waktu yang memang diluangkan untuk ngafalin Quran. Sedangkan kita orang dewasa yang mana sudah bekerja, sudah menikah, misalnya kalau ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga, walaupun di rumah kan pekerjaannya banyak nih, dari mulai masak, setrika, kemudian nyuci baju mungkin, kemudian juga jemur, belanja, dan seterusnya gitu. Kalau yang bapak-bapak mungkin beliaunya bekerja gitu kan, berangkat pagi misalnya dari rumah jam 5 pagi, kemudian nyampe kantor misalnya jam 8. Nah, itu kan perjalanan dari jam 5 sampai jam 8 itu perjalanan yang melelahkan. Kemudian dia fokus kerja sampai jam 5 misalnya. Dimana nanti ya habis jam 5 sore pulang gitu, pulang ke rumah katakanlah nyampe jam 7. Itu dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam fokus beliau ini ada di kerjaan gitu. Artinya kalau misalnya mau ngeluangin waktu di Quran bisa, tapi kan nggak bisa sebanyak anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Fokusnya juga berbeda. Nah, karena fokusnya berbeda, hasil yang didapatkan pun akan berbeda. Nah, kebanyakan orang dewasa yang sering saya temukan, yang sering konsultasi itu biasanya beliau tuh selalu membandingkan diri diri beliau dengan anak kecil gitu. Yang mana itu nggak bisa dan nggak mungkin gitu dibandingkan antara anak kecil dengan orang dewasa karena memang tingkat fokusnya pun bisa berbeda-beda. Jadi, simpulannya kenapa hafalan kita mudah hilang ini adalah karena pertama, ketika kita ngafal, fokus kita itu terlalu banyak ngejar hafalannya atau ngejar banyaknya ayat yang ingin kita hafal, tapi kita lupa untuk mengikat makna-makna ayat tersebut lewat tadaburnya, sehingga ketika kita mau murojaah, mulai muncul tuh rasa berat untuk mengulang-ulang hafalan ayat-ayatnya.
Karena memang ketika ketika kita merasa berat untuk mengulang atau memulai murojaah, itu muncul karena kita tidak menikmati prosesnya. Bayangin kalau kita punya hafalan satu juz, tapi kita itu merasa satu juz itu berat gitu. Misalnya juz 30, kalau nggak salah tuh ada 30 surat, kalau nggak salah ya, tolong koreksi saya. Saya lupa ngitung. Di juz 30 misalnya ada 30 surat. 30 surat ini, walaupun pendek-pendek kan ada banyak. Kalau kita nggak benar-benar menikmati prosesnya, nggak benar-benar memahami ayat-ayatnya, yang akan kita rasakan tuh berat banget. Mau murojaah, mau ngulang-ngulang hafalan itu benar-benar males. Makanya kenapa banyak orang tuh apa ngafalnya semangat, murojaahnya males, karena memang nggak ada ikatan batin gitu antara antara apa yang dia hafal dengan yang sudah dia pahami. Jadi seolah-olah cuma sekedar hafal teks, tapi nggak benar-benar meresap gitu ke dalam hatinya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan, maaf ya, dengan lagu gitu. Seseorang bisa hafal lagu, mungkin lagu di 10 tahun yang lalu, lagu di 15 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang mungkin masih ingat gitu si lagunya. Kenapa? Karena mungkin makna dari lagunya masih benar-benar terngiang-ngiang dari di benak dia tentang kisah seseorang misalnya, dikaitkan dengan kisah kisah apa kisah si A, kisah si B dan seterusnya. Sehingga setiap kali apa lagi diem tiba-tiba inget gitu lagu tersebut karena punya memori gitu si si lagunya dengan apa dengan memahami makna di balik lagu tersebut. Sedangkan Al-Quran biasanya tidak diperlakukan dengan cara seperti itu. Jadi di sini kita akan mulai mempelajari menghafal dengan cara tadabbur. Supaya apa? Supaya ketika kita menghafal ayat-ayatnya, pertama, hafalannya jauh lebih melekat di benak kita, dan kedua, kita jadi punya punya apa ya? Punya memori yang benar-benar ngikat gitu dengan hafalan tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, nanti di akhir zaman, maaf di hari akhir akan dikatakan seperti ini kepada orang yang ngafalin Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya. Kata Allah nanti, baca dan naik ini bagaimana engkau dulu membacanya. Ulama kita rahimahumullah itu banyak menjelaskan makna dari hadis ini adalah maksudnya dihafalkan dan diamalkan ketika di dunia. Jadi dihafal dan diamalkan ketika di dunia. Nantinya faidahnya dia bisa menaiki anak tangga surga ini sesuai jumlah ayat yang sudah dihafal dan sudah difahami dengan sangat baik ketika di dunia. Maksudnya dia benar-benar mengamalkan gitu ayat-ayat yang sudah dia hafalkan sehingga nanti Allah akan izinkan dia menaiki anak tangga surga. Bukan bukan seberapa banyaknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah pernah bersabda, di akhir zaman nanti kata Rasulullah, di akhir zaman itu nanti akan ada banyak sekali penghafal Quran. Tapi kebanyakan dari mereka akan jadi orang-orang yang munafik. Kenapa bisa jadi orang-orang yang munafik? Karena Al-Qurannya nggak melewati tenggorokannya. Jadi cuma sekedar hafal gitu. Nggak benar-benar meresap ke hatinya. Nggak benar-benar dia bisa amalkan. Cuma sekedar ngejar setoran. Habis itu udah selesai. Makanya kan kita temukan juga kasus-kasus di mana anak SMP, SMA, sekolahnya di pondok tahfiz, libur libur apa? Libur sekolah atau lulus tiba-tiba hilang aja hafalannya. Blank lagi gitu. Padahal dulu mungkin ketika di pondoknya ngafalnya lancar, ngafalnya banyak gitu. Atau mungkin udah selesai, tapi pas lulus hilang gitu aja kan hafalan yang sudah dia hafalkan. Nah, ini kan sangat disayangkan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika ketika dia lulus, dia ngerasa bebas gitu. Saya nggak perlu murojaah lagi. Saya sudah nggak sekolah lagi di sekolah itu yang mana setiap hari saya harus murojaah, 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 murojaah. Sekarang saya bebas gitu. Mau nggak murojaah, boleh. Mau murojaah juga silakan. Nggak akan ada lagi ustadz yang negur saya. Nah, itu yang biasanya sering dirasakan oleh santri-santri yang sudah pulang dari pondok. Ini realita yang hari ini banyak terjadi. Kenapa? Karena memang nggak ditanamkan dan nggak ditumbuhkan rasa cinta tersebut lewat hafalannya melalui pendekatan tadabur. Nah, tadabur itu apa? Tadabur itu proses di mana kita memahami makna-makna ayatnya. Jadi nantinya tuh kita ingin ngambil intisarinya gitu. Kira-kira dari makna ayat ini apa ya yang bisa kita amalkan? Nah, ini poin tadabur. Jadi bukan sekedar membaca terjemah,
tapi merenungkan makna hingga menyentuh hati dan mengubah perilaku. Kenapa sampai bisa mengubah perilaku? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang paling baik atau yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin ke kita, ngasih tolak ukur gitu ke kita. Kalau pengen lihat iman seseorang itu sempurna, lihat akhlaknya. Jadi antara iman dan akhlak itu dijadikan tolak ukur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dijadikan tolak ukur? Karena kalau iman seseorang itu benar-benar nancep, benar-benar dia amalkan dalam diri dia, maka nanti akan kita lihat sikapnya akan berubah, lisannya akan berubah, semangat ibadahnya akan berubah. Contoh di hadis yang lain juga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, berkata baik atau diam kan ini perilaku ya. Ini adalah sebuah akhlak. Tapi kalau kita perhatikan, sebelum membahas tentang perilaku dan akhlaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan dulu dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi iman dulu, baru membahas akhlak. Kenapa? Karena ketika seseorang beriman kepada Allah, artinya dia tahu, oh Allah itu maha melihat, oh Allah itu maha mendengar. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, Allah tahu. Dan kalau misalnya saya ngucapin atau melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah akan marah gitu ke saya. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi dia kan jadi akan berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ada iman kepada hari akhir? Karena dia juga meyakini nantinya kalau saya ngucapin kalimat sembarangan atau kalau saya berperilaku dengan perilaku yang tidak Allah ridhoi, nanti di hari akhir saya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Misalnya saya mencuri, saya berbohong, saya mukul orang, saya berbuat zolim kepada orang lain, maka pada saat itu saya akan menerima konsekuensinya di akhirat, di mana pahala ibadah yang sudah capek-capek saya kerjakan di dunia, nanti malah diberikan kepada orang lain. Nah, saya nggak mau tuh. Jadi lebih baik saya diam aja. Kalau memang perkataan saya yang nantinya akan saya keluarkan itu justru malah membuat orang sakit hati. Nah, ini adalah makna dari yang tadi, bahwa ketika seseorang itu mentadabburi ayatnya, ketika sebelum menghafal ya, menghafal dia memahami makna ayatnya dari apa? Dari tema ayatnya misalnya. Kemudian dia ngambil intisarinya kira-kira dari ayat 1 sampai 3 ini apa ya yang bisa kita amalkan sehingga kita bisa bisa apa? Bisa benar-benar memasukkan ayat 1 sampai 3 ini ke dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, itu tadabbur tuh. Jadinya apa? Jadinya ketika kita ingin ingin berubah, kita sambil memperbaiki hal tersebut lewat ayat-ayat yang sedang kita hafal, sehingga setiap kali kita murojaah, kita langsung ingat nih. Tadi saya ingat ngafalin tentang ayat misalnya sedang membahas eh, orang-orang beriman misalnya. Oh, orang-orang beriman tuh nanti akan dapetin surga dan semisalnya. Langsung tuh ingat kata pemantiknya apa ya ketika membahas tentang ayat yang ada yang sedang membahas orang-orang beriman. Jadi tuh mulai tuh masuk ke kata pemantiknya atau ayat kata yang sering lupa gitu di bagian itu atau kata pertama yang ada di ayat itu. Nah, ketika dia ingat, langsung tuh dia membaca ayat tersebut sampai selesai. Di mana yang tadi dia hafalkan tetap nempel. Kenapa? Karena dia ingat apa yang sudah dia hafalkan itu maknanya tentang apa. Makanya di surat Shad dan juga surat Muhammad,
Maaf, Allah berfirman, kalau di surat Shad ayat 29, Allah berfirman, kita anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, itu penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Lihat baru ayatihi. Agar mereka menghayati atau mentadaburi ayat-ayatnya. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan memang untuk ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatazakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kemudian kalau di surat Muhammadnya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Intinya, Al-Quran ini diturunkan untuk ditadaburi, bukan cuman sekedar untuk dibaca begitu saja, bukan cuman sekedar untuk untuk dilihat begitu saja gitu. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal-awal, ada satu ilmu dalam bidang Quran yang saat ini sudah mulai dilupakan ketika membaca Al-Quran, yaitu ilmu yang berkaitan dengan wakaf ibtida. Bagaimana kita memotong ayat dan bagaimana kita eh, memulai kembali ayat-ayat yang tadi kita potong. Misalnya tadi kita potong eh, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Misalnya kita udah habis tuh nafasnya di kata wa yuqimunas shalah. Nah, itu akan wakaf tuh, artinya kita berhenti. Nah, kemudian mau mau ibtida lagi di mana nih? Di kata as-shalah, di kata wa yuqimun, atau di kata wa mimma. Nah, ini ibtida. Kenapa ini penting sekali untuk kita perhatikan? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita wakaf nih, kita tuh harus wakaf sesuai dengan makna ayatnya ini udah sampai di mana ya. Kemudian ketika kita ibtida lagi, kita mulai lagi nih, ini ceritanya selesai di mana ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran apa disambungkan dengan ilmu wakaf ibtida, kita benar-benar menghayati makna-makna ayatnya. Sehingga ketika kita menghafal pun sambil kita ingat-ingat, oh Masya Allah ini harusnya wakaf di sini karena makna ceritanya seperti ini misalnya. Kemudian masuk ke ibtida. Ibtidanya kita mulai dari kata ini. Karena makna ayatnya berbicara tentang bagian ini. Misalnya di ayat ini. Contoh ya. Misalnya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita langsung ingat, oh ini ayat sedang berbicara tentang orang-orang yang beriman, yaitu ciri orang-orang ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah dia beriman kepada yang gaib dan senantiasa mengerjakan sholat. Oh, berarti artinya kalimatnya udah selesai nih sampai di kata sholat. Jadi saya kalau memulai lagi langsung dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi ketika kita memperhatikan bagian wakaf ibtidanya pun, kita langsung memantik gitu untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya untuk mentadaburi Al-Quran itu ada banyak sekali caranya. Nggak cuman kita tadabur ayat per ayat, misalnya membahas satu ayat, dibahas dari beragam macam sisi misalnya. Dari sisi bahasanya, dari sisi fikihnya, misalnya dari sisi akidahnya, dan seterusnya kan kadang banyak sekali pembahasannya. Yang mana dari banyaknya pembahasan itu kadang kita juga bingung gitu, ngambil intisarinya di mana, terus cara kita ngamalinnya kayak gimana. Makanya kadang kita udah ikut tapi kadang masih bingung gitu untuk mengamalkan faidah yang tadi kita dapatkan. Karena memang yang sering dibahas tuh lebih ke arah khilafiyahnya, bukan ke arah bagaimana cara kita benar-benar menghidupkan Al-Quran lewat pengamalan sehari-hari. Nah, kemudian tadabur juga kalau kita perhatikan itu sebagai pelekat hafalan. Kenapa? Karena secara ilmiah ayat yang dipahami maknanya jauh lebih mudah diingat secara neurologis. Nah, tadabur menciptakan konteks emosional dan kognitif yang memperkuat jejak memori dalam otak. Karena ada hubungan emosional nantinya di ayat tersebut. Kayak tadi nih, yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita jadi selalu ingat ternyata sifat orang yang bertakwa itu dia senantiasa beriman kepada yang gaib dan mengamalkan sholat. Jadi terngiang-ngiang gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, berarti kalau saya mau jadi orang yang bertakwa, saya harus senantiasa beriman kepada yang gaib. Beriman yang kepada yang gaib itu Allah kasih ujian apapun, pasti di balik ini akan ada akan ada hikmahnya. Karena ketika Allah memberikan ujian, pasti ya itu hal yang terbaik untuk saya terima gitu. Ketika saya bisa melalui ujian ini, maka pada saat itu Allah akan benar-benar memberikan pahala yang jauh lebih besar lagi kepada saya ketika saya mau bersabar menghadapi hal tersebut. Kan jauh lebih indah ya.
ketika kita menghafal dengan cara seperti ini daripada kita ngafal dengan cara bener-bener nargetin gitu. Oh tadi hari ini saya harus hafal misalnya 10 ayat atau satu halaman. Nanti kita bahas tuh di kasus beberapa orang yang sering sering apa ya, sering ngalamin hal tersebut. Saya pengen ngafal 2 halaman. Ternyata pas dicoba berat. Udah deh, kurangin lagi jadi satu halaman. Dicoba lagi ternyata berat. Nyobain pengen 10 ayat, dipaksain ternyata nggak bisa. Dikurangin lagi jadi 7 ayat, ternyata tetap nggak bisa. Ujung-ujungnya ternyata cuma bisa ngafalin 2 ayat. Itu pun kadang masih banyak hilangnya lagi. Kenapa? Karena yang dibayangkan, yang ditargetkan itu hanya sekedar ngejar ngejar banyaknya gitu. Ngejar ngejar si jumlah ayatnya supaya dia bisa nargetin hatam atau selesai juz 30 dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun. Ah, suaranya kecil. Soalnya saya udah besarin nih. Tapi yang lain jelas kan ya? Tadi saya udah maksimal nih. Oke, kita ulang. Nah, ada yang ngefokusin ngejar target 1 tahun, ngejar target 2 tahun misalnya, atau ngejar target 10 bulan gitu. Akhirnya karena dia benar-benar berambisi untuk mengejar dengan target seperti itu, ternyata nggak tercapai. Kenapa nggak tercapai? Karena yang dia benar-benar targetkan itu hanya hanya jumlahnya. Sehingga ketika dia mentargetkan dengan jumlahnya dan dia ngebayangin, oh ternyata masih lama ya gitu, ternyata masih lama ya, apa, sampai hafal 30 juz itu, karena masih lama bayangan dia tuh masih masih apa, masih berat gitu. Akhirnya apa, akhirnya mulai tuh perlahan-lahan si semangatnya hilang, perlahan-lahan semangatnya mulai memudar. Akhirnya ujung-ujungnya udahlah, tilawah aja, udahlah, baca Quran aja, oh sama ini kok sama-sama dapat pahalanya gitu misalnya, dan seterusnya. Ini yang biasanya sering terjadi. Nah, sekarang kita bahas kenapa hafalan bisa hilang. Ini ada 4 poin. Ada 4 poin kenapa hafalan bisa hilang. Yang mana 4 poin ini adalah 4 poin yang paling sering saya temukan ketika ngobrol atau mendampingi peserta-peserta yang lagi ngafalin Quran. Yang pertama, nah, kalau kita lihat 4 poin ini, itu nggak ada metode apapun ya. Misalnya karena dia nggak menerapkan metode A, misalnya dia nggak menerapkan metode B, metode C, metode D, dan seterusnya. Karena pada hakikatnya, bagi saya, semua metode itu bagus. Mau metode A, mau metode B, metode C, apapun metodenya, itu bagus bagi saya. Tapi kenapa ada orang yang nggak bisa nerapin? Karena 4 poin ini masih dia lakukan. Dia cuma fokus di metodenya, tapi nggak menghindari 4 kesalahan kenapa hafalan itu bisa hilang. Pertama, kenapa hafalan itu bisa hilang? Karena dia tidak melihat kemampuan dirinya. Nggak ngelihat kemampuan diri. Misalnya, kemampuan diri itu kayak gimana? Kemampuan diri itu kayak gini. Misalnya, kita, atau saya langsung masuk ke studi kasus ya. Jadi kalau nggak salah 5 atau 6 tahun yang lalu, ada salah satu guru tahfiz kebetulan, dia usianya mungkin 23 tahun atau 22 tahun gitu pada saat itu. Yang mana beliau itu tugasnya hanya mendampingi santri-santri untuk nerima setoran. Nah, karena beliau cuma sekedar nerima setoran, otomatis bagi beliau saat itu, waktu luang saya banyak nih Ustaz. Saya pengen setoran, boleh gak? Kata beliau pada saat itu, saya pengen setoran ke antum Ustaz. Boleh gak kira-kira saya setoran? Terus saya bilang, boleh. Mau berapa seharinya? Terus dia bilang, saya kayaknya bisa Ustadz, insya Allah di 2 halaman. Terus saya bilang, oke, 2 halaman. Mau mulai kapan?
lusa Ustaz, insya Allah kita mulai lusa, saya mau store 2 halaman. Nah, singkat cerita, masuklah di waktu lusanya. Pas mulai mau storan, ternyata hafalan yang dia hafalkan sebetulnya nyampe di 2 halaman, tapi lebih banyak harus saya bantu terus gitu, si ayatnya. Dan bantunya bukan cuma sekedar potongan ayat, tapi hampir 1 ayat full harus saya bantu. Dan itu terus-menerus terjadi dari halaman 1 sampai halaman kedua. Terus akhirnya saya bilang kayak gini, ini kalau dilanjutin nggak akan efektif nih. Karena yang antum lakuin itu cuma sekedar memaksa target. Memang bisa nih 2 halaman, tapi hasilnya seperti ini, kurang maksimal. Nah, kira-kira mau diturunin nggak? Kata beliau, oke deh Ustaz, kayaknya emang sulit nih untuk langsung ke 2 halaman. Saya kurangin jadi 10, maaf, dari 1 halaman aja. Nah, kemudian beliau kurangi jadi 1 halaman. Ternyata di 1 halaman juga nggak bisa, nggak maksimal. Padahal beliau ngerasa waktu luang saya tuh banyak, bisa 24 jam, karena tugas saya cuma sekedar nerima setoran. Nah, tapi untuk ngafalin ternyata 1 halaman berat juga ya. Akhirnya nggak bisa nih 1 halaman. Beliau kurangin lagi. Jadi 1/2 halaman. Dicoba lagi ternyata tetap nggak bisa. Tetap tetap apa ya? Tetap kesulitan gitu. Akhirnya karena beliau selalu ngerasa sulit lagi. Nah, disinilah saya coba nyadarin beliau. Saya bilang, Ustaz, sebetulnya yang salah itu bukan antumnya, tapi bisa jadi antum gak ngelihat kemampuan diri antum sekarang. Antum mungkin ngerasa waktu waktu luang kosong banyak banget karena tugasnya cuma sekedar nerima setoran santri. Tapi yang antum gak sadari, nerima setoran santri ini bisa nyita banyak waktu. Misalnya dari ba'da subuh sampai jam 6. Habis itu nanti lanjut lagi 7:30 sampai jam 10. Nanti lanjut lagi sampai zuhur. Habis itu zuhur ke asar mungkin di situ waktu antum luang tuh. Tapi kan yang sering terjadi antum capek banget di situ. Harus fokus nerima hafalan-hafalan santri. Akhirnya antum butuh istirahat di situ, tidur siang. Terus sore nanti nerima hafalan lagi sampai jam 5. Nanti jam 5 sampai jam 6 mungkin antum luang di situ. Tapi kan kenyataannya kadang antum juga butuh istirahat, harus mandi dan seterusnya. Mulai lagi nanti maghrib ke isya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat waktu yang antum punya itu sebetulnya yang benar-benar bisa fokus kira-kira berapa lama. Akhirnya dia ngerenung tuh berapa ya gitu. Ternyata pas beliau lihat-lihat waktu yang benar-benar bisa dimaksimalin itu cuma 10 menit. Sedangkan waktu 10 menit ini adalah waktu yang bisa dibilang kan singkat. Nah, ketika waktunya singkat, sedangkan targetnya pengen banyak, ini kan gak sinkron akhirnya. Akhirnya kan jadi cuman sekedar apa hafal sekelibet aja gitu. Hafal misalnya ayat satunya belum benar-benar hafal, pindah ke ayat kedua. Ayat keduanya belum benar-benar hafal, pindah lagi ke ayat ketiga. Ayat ketiganya belum benar-benar hafal, pindah lagi ke ayat keempat. Terus kayak gitu tuh. Kenapa? Karena cuma ngejar target. Ngejar supaya bisa ngafalin banyak banyak ayat di 10 menit itu gitu. Akhirnya yang terjadi kan kualitas hafalannya nggak benar-benar nempel. Nah, ini yang jarang sekali disadari oleh kebanyakan orang. Ketika ngafal itu nggak ngelihat kemampuan dirinya. Coba deh kita refleksi gitu ke diri kita sendiri. Kira-kira kemampuan diri kita tuh ada berapa sih sekarang? Dan ketika melihat kemampuan diri, itu jangan kita bandingkan dengan orang lain. Misalnya, umur kita itu sekarang 50. Atau saya ngasih ngasih gambaran dengan studi kasus yang lansia ya. Jadi di Bogor itu saya ngebimbing bapak-bapak usia 50, 60, 70 gitulah untuk setoran gitu. Di mana dari 3 bapak-bapak yang ada yang usianya 50, ada yang 60, ada yang mendekati 70. Nah, yang duluan pernah ngafal itu adalah yang usianya mendekati 70. Dia bisa dibilang udah pernah ngafal dari apa dari zaman sebelum COVID. Beliau sudah terbiasa menghafal gitu. Walaupun mungkin hafalannya naik turun ya, walaupun mungkin hafalannya banyak yang hilang, tapi beliau terbiasa menghafal gitu dari sebelum COVID. Nah, dua bapak yang lainnya yang usia 50 sampai 60 ini itu juga
baru menghafalnya itu baru-baru ini. Duluan sih yang 50 tahun. Setelah yang 50 tahun nanti nyusul yang 60 tahun. Intinya dari ketiga bapak ini yang paling lama pernah mulai menghafal itu kan yang usianya mendekati 70. Artinya apa? Artinya beliau ini sudah terbiasa dengan menghafal ayat-ayat. Sedangkan yang duanya lagi, ini dia baru baru apa ya? Baru nyoba ngafal. Belum benar-benar terbiasa kalau menghafal itu harus juga murojaah. Kalau si bapak yang hampir 70 tahun ini, dia udah tahu kalau yang namanya ngafal harus murojaah. Makanya dia nggak berani untuk ngafal banyak-banyak. Sedangkan yang duanya, beliau ini belum benar-benar punya pengalaman dan akhirnya cuman sekedar ngafal-ngafal-ngafal, tapi yang udah hafal nggak diulang lagi. Nah, karena si bapak yang usia 50 dan 60 ini ngerasa, saya lebih muda nih dari si bapak yang 70 ini. Kalau si bapak yang 70 ini bisa ngafal 3 sampai 5 ayat sehari, harusnya saya bisa dong. Lebih dari itu. Bisa ngafal 6, bisa ngafal 7, bisa ngafal 8 dan seterusnya. Akhirnya si bapak yang 50 dan 60 ini mencoba untuk ngafal lebih banyak dari yang bapak 70 tahun ini. Ternyata hasilnya baru sampai 2 ayat itu ternyata nggak bisa maju ke ayat ketiga. Kenapa? Karena setiap kali udah ngafal ayat kedua, mau diulang lagi di ayat pertama, ternyata ayat pertama hilang semua. Nggak inget sama sekali. Akhirnya harus dimurojaah dulu, harus dihafal ulang lagi. Udah hafal, udah ngerasa lancar nih, pindah ke ayat kedua, lancarin lagi. Ternyata mau digabungin ayat 1 sampai 2-nya, hilang lagi si ayat pertamanya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa lanjut lagi ke ayat ketiga. Dan terus seperti itu sering terjadi hampir setiap hari seperti itu. Akhirnya dua bapak ini tuh curhat. Ustaz, kenapa ya? Kok si bapak 70 tahun ini bisa beliau ngafal sampai 5 ayat? Kenapa kami enggak? Padahal kalau dilihat dari segi umur, kami jauh lebih muda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pertama, orang yang terbiasa dengan orang yang tidak terbiasa tentu apa kemampuannya berbeda. Contoh misalnya kayak gini, ada orang yang terbiasa olahraga dengan orang yang tidak terbiasa olahraga. Nah, orang yang terbiasa olahraga mau diajak lari sejauh apapun dia akan kuat. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa olahraga, diajak lari 5 menit pun mungkin dia ngos-ngosan. Ditambah lagi sampai ke 7 menit, mungkin dia ngeluh gitu, banyakin istirahat. Sedangkan orang yang terbiasa, dia udah enjoy gitu, mau 10 menit juga ayo aja gitu. Kenapa? Karena dia udah terbiasa dengan ritme olahraga tersebut. Sedangkan orang yang baru belajar kan perlu penyesuaian. Nah, kadang ketika seseorang itu menghafal Quran, kadang dia itu nggak ngelihat kemampuan dirinya. Dia selalu membandingkan, oh si Fulan bisa, kenapa saya enggak? Sedangkan si Fulan ini udah terbiasa dengan tempo yang selama ini beliau kerjakan. Sedangkan kita yang baru belajar nggak ngelihat hal tersebut dan langsung menyamakan. Akhirnya yang terjadi ternyata kita nggak bisa ngerjain atau kita nggak bisa ngejar hafalan seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak tersebut, Bapak yang lebih dulu. Kenapa? Karena nggak ngelihat kemampuan diri. Jadi kita harus lihat nih kemampuan diri, jangan lihat orang lain. Kita baru kuat ngafalin berapa ayat sih sehari ini? Misalnya saya baru 2 ayat, baru 3 ayat, ya udah nggak apa-apa. Mau 2 ayat sehari, mau bahkan mau 1 ayat sehari itu nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena banyak orang yang ngerasa malu banget ngafal 1 ayat per hari. Kayak nggak bisa 2 ayat, kayak nggak bisa 3 ayat. Jadi malah gengsi gitu. Ketika cuman bisa ngafal 1 ayat. Padahal sebetulnya ketika kita bisa ngafal 1 ayat, itu kalau disadari atau enggak, itu tuh Allah lagi ngizinin kita untuk bisa naikin anak tangga surga berikutnya. Artinya derajat kita tuh lagi ditinggikan 1 ayat gitu nantinya di surga. Tapi kebanyakan orang justru gengsi ketika cuma bisa ngafal 1 ayat. Makanya hal yang perlu kita perbaiki di sini itu adalah kita tuh ngafal karena siapa sih? Kalau karena orang ya pantas gengsi. Tapi kalau karena Allah, kita akan seneng gitu ketika baru ngafal 1 ayat. Jadi lihat nih kemampuan diri kita baru berapa. 1 ayat nggak apa-apa, 2 ayat nggak apa-apa. Karena nanti bertahap. Kalau udah 1 ayat, biasanya nanti akan bisa ke 2 ayat. Kalau 2 ayat terbiasa, udah sudah lancar, nanti biasanya langsung
bisa lanjut ke 3 ayat, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya satu ayat aja kita nggak terbiasa, maksain untuk ngafal 5 ayat, ya nggak akan mungkin bisa kita lakukan dengan baik. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya hafalannya jadi banyak yang hilang. Yang kedua, kenapa hafalan itu bisa hilang? Karena sering terburu-buru. Terburu-buru tuh kayak gimana? Kita belum belum benar-benar hafal ayat pertama, langsung maju atau langsung lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua belum benar-benar bisa terhafalkan dengan baik, lanjut lagi ke ayat ketiga. Ayat ketiga juga sama, belum benar-benar hafal, lanjut lagi ke ayat keempat. Terus seperti itu. Karena apa? Karena ngejar target. Seperti yang tadi kasus salah satu guru yang pengen setoran gitu 2 halaman. Belum benar-benar hafal di ayat pertama, lanjut ke ayat kedua. Belum benar-benar hafal di ayat kedua, lanjut ke ayat ketiga, dan seterusnya seperti itu. Dia benar-benar ngejar target gitu. Akhirnya yang terjadi, targetnya mungkin tercapai, tapi kualitasnya enggak bagus gitu. Dan ketika misalnya mau dimurojaah lagi, kemudian dia bilang, kok hafalan saya nggak ada ya, nggak benar-benar nempel ya. Ya wajar sebetulnya, kenapa kenapa nggak nempel, karena memang dihafalinnya dengan cara terburu-buru, belum benar-benar hafal, tapi udah langsung lanjut gitu ke ayat berikutnya. Nah, yang ketiga, kenapa hafalan tersebut itu cepat hilang? Karena tidak familiar dengan ayatnya. Familiar tuh kayak gimana? Kayak gini, familiar itu. Bapak Ibu mungkin punya surat yang sering dibaca. Entah itu surat Al-Kahfi, entah itu surat Yasin, entah itu surat Al-Mulk, entah itu surat Ar-Rahman, entah itu surat Al-Waqiah, atau surat-surat yang lain. Coba deh, nanti setelah acara ini, Bapak Ibu pilih surat yang sering dibaca. Pilih mau surat apapun itu. Kemudian, bandingkan dengan surat yang gak pernah dibaca sama sekali. Misalnya Bapak Ibu sering membaca surat Al-Kahfi. Pilih tuh Al-Kahfi. Bandingkan dengan surat yang sama sekali nggak pernah dibaca. Misalnya surat Yunus, atau surat Az-Zumar misalnya, atau surat At-Taubah. Apapun suratnya. Pilih surat yang nggak pernah dibaca sama sekali dengan surat yang sering dibaca. Coba deh bandingin. Ketika Bapak Ibu pengen ngafalin kedua surat ini. Pasti nanti hasilnya akan berbeda. Antara surat yang sering dibaca dengan surat yang nggak pernah sama sekali dibaca. Kenapa? Karena antara surat atau ayat yang sering dibaca, kita tuh jadi lebih familiar dengan ayatnya. Oh, saya tahu nih, habis ayat ini depannya itu kata inna misalnya, atau kata ulaika misalnya, atau kata kolu misalnya, dan seterusnya. Tapi kalau ayat yang nggak pernah sama sekali dibaca, kita bahkan untuk membaca pun mungkin masih kagok gitu, masih kagok, masih bingung ini kadang hurufnya apa gitu, atau si apa sih panjang pendeknya, misalnya pindah dari baris satu ke baris kedua, itu banyak yang bingung, sehingga yang terjadi yang harusnya pindah ke apa ke baris kedua malah dipanjangin gitu, padahal di situ nggak panjang. Itu yang dimaksud dengan tidak familiar dengan ayatnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, mas, kita hanya fokus pada teks bukan makna. Ini yang seperti yang kita bahas tadi. Ini adalah 4 kesalahan atau 4 kekeliruan kenapa hafalan bisa sering hilang, yang banyak sekali orang tidak sadari. Karena selama ini orang itu lebih fokus pada pada apa? Pada metodenya. Metode apa ya yang cocok dengan usia A? Metode apa ya yang cocok dengan usia B? Metode apa ya yang bisa digunakan oleh saya gitu, dan seterusnya. Akhirnya dia koleksi tuh, ikut seminar A, ikut training B, dan seterusnya. Tapi setiap kali ikut training nggak pernah benar-benar bisa nerapin. Kenapa? Karena sebetulnya bukan metode yang nggak cocok, tapi kita masih ngelakuin 4 kesalahan ini. Kita masih nggak ngelihat kemampuan diri. Kita masih sering terburu-buru. Kita langsung ngafalin ayat yang memang nggak pernah dibaca sama sekali dengan kita gitu, dan kita lebih fokus ke teksnya daripada ngikat dengan maknanya. Alhasil ya hafalannya stuck gitu, nggak maju-maju, terus menerus hilang lagi, dan akhirnya kita ngerasa, oh kayaknya saya nggak ada bakat gitu, nggak ada bakat hafalin Al-Quran. Makanya hal yang patut kita pelajari itu adalah kita belajar dari generasi terbaik.
di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW itu ketika mempelajari Al-Quran, mereka ini selalu belajar 10 ayat. 10 ayat tuh mereka maksudnya sambil dihafal ya. Mereka ngafalin 10 ayat. Habis 10 ayat dihafal, mereka nggak akan lanjut. Mereka nggak akan lanjut ke 10 ayat berikutnya. Tapi mereka akan benar-benar memahami terlebih dahulu si apa makna dari 10 ayat ini. Makna 10 ayat ini apa gitu. Kemudian apa yang bisa mereka amalkan dari 10 ayat ini. Kemudian apa saja pembahasan-pembahasan pada 10 ayat ini. Sehingga kualitas hafalannya itu benar-benar terjaga gitu. Karena dia nggak cuma sekedar hafal ayat, tapi dia benar-benar memahami maknanya. Jadi selalu terngiang-ngiang terus gitu makna ayatnya. Karena dia tahu ayat ini berbicara tentang A, ayat itu berbicara tentang B, dan seterusnya. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana menghafalnya selalu fokus dengan tadabbur, bukan cuma sekedar ngejar hatam, ngejar banyak, ngejar apa ya, ngejar ngejar apa, ngejar orang lain gitu. Misalnya orang lain, oh si Fulan kok udah 2 juz, saya masih 1 juz aja belum gitu. Akhirnya kita kita berusaha kejar. Nah, nggak seperti itu. Tapi para sahabat Nabi Muhammad SAW tuh benar-benar memfokuskan hafalannya pada tadabbur, pada pengamalan, pada pemahaman, sehingga kualitasnya benar-benar sangat baik sekali gitu hafalannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memperbaiki cara menghafalnya? Kalau misalnya tadi 4 kesalahan itu nggak boleh kita ulangi. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Pertama, kita sadari dulu kemampuan diri kita. Nah, ini harus dicatat ya sama Bapak Ibu ya. Kira-kira kemampuan Bapak Ibu tuh sekarang ada di berapa ayat sehari? Misalnya kalau ayatnya pendek, bisa nih 3-4 ayat, Ustaz. Tapi kalau ayatnya panjang, misalnya, kayaknya saya cuma bisa 1 ayat atau cuma 1 baris gitu. Coba deh catat. Supaya apa? Supaya kita punya pegangan, kita punya gambaran. Kalau kita itu bisanya ngafal segini dulu, nggak bisa ngafal lebih banyak dari ini. Supaya apa? Supaya kualitasnya jauh lebih bagus. Karena nanti kita yang namanya ngafal itu bukan cuma sekedar ngafal, selesai gitu. Tapi kita udah ngafal nih. Habis ngafal, otomatis kita harus mengalokasikan waktu untuk apa? Untuk murojaahnya. Belum ditambah tadabur, belum ditambah yang lain dan seterusnya. Daripada kita ngejar banyak, lebih baik kita ngejar kualitas makna ayatnya tuh benar-benar kita bisa rapi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Daripada kita memaksakan untuk terus apa ya, ngejar banyaknya hafalan yang ingin dicapai. Jadi coba deh catat kira-kira kemampuan diri kita saat ini tuh ada di berapa ayat. Kemudian yang kedua, pahami garis besar ayatnya. Garis besar ayat itu apa? Garis besar ayat itu temanya. Gimana cara kita tahu temanya? Kalau Bapak Ibu punya mushaf Kemenag, tuh saya kirim di grup deh, biar tahu contohnya. Sebentar, grupnya mana ya? Nah, saya kirimkan di grup ya, contoh temanya. Contoh yang dimaksud dengan tema. Nah, di sini ada, saya kirimin mushaf-mushaf nih, mushaf Kemenag. Di surat Al-Baqarah tuh, lihat di gambarnya, golongan kafir, ayat 6 dan 7. Nah, itu tema tuh, garis besar ayat. Oh, berarti ayat 6 dan 7 ini sedang membahas tentang orang-orang kafir. Golongan munafik, setelah ayat ke-7 yang tulisan merah, golongan munafik. Oh, berarti ayat ke-8, 9, sampai nanti ketemu lagi di ayat ke-20, lagi ngebahas orang-orang yang munafik. Atau juga misalnya di ayat 23, 24, tantangan bagi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Oh, berarti di ayat 23, 24 surat Al-Baqarah, itu Allah sedang menantang nih orang-orang yang nggak percaya kepada Al-Quran. Atau misalnya nih, mushaf yang lainnya di surat Al-Ahzab, ayat 55 sampai 62. Nah, ini ada banyak temanya di apa dikasih warna yang lain nih. Misalnya muamalah di ayat 55 ngebahas tentang muamalah. Di ayat ke-56-nya ngebahas tentang ibadah. Ayat 57 sampai 58-nya ngebahas tentang akidah.
ayat 59 sampai 60-nya ngebahas tentang parenting. Nah, itu tema tuh, garis besarnya. Jadi kita ngafalin lewat garis besar ayatnya. Ini ayatnya sedang membahas tentang apa sih kira-kira gitu. Jadinya kita tahu lebih tergambar gitu. Oh, si makna ayat ini tuh sedang berbicara tentang hal ini, misalnya tentang kisah orang munafik atau tentang akidah, tentang muamalah dan seterusnya. Pahami garis besarnya. Jadi sadari kemampuan diri, terus coba lihat garis besar ayatnya ini sedang membahas tentang apa. Atau kalau mau lebih enak lagi, Bapak Ibu punya buku tafsir, tapi tafsirnya jangan tafsir Ibnu Katsir. Saya paling nggak menyarankan nih, setiap kali saya ngisi kajian tafsir, hal yang paling nggak saya sarankan itu adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Bagi pemula ya, bagi pemula itu tafsir yang nggak cocok sama sekali. Kenapa? Karena di tafsir tersebut lebih cocoknya untuk peserta-peserta yang memang sudah ngerti sebagian besar ilmu-ilmu Qur'annya. Karena di situ tuh ada banyak khilafiyah yang lebih difokuskan. Nah, lebih baik daripada fokus kepada tafsir-tafsir yang apa yang eh, panjang seperti itu, fokusnya ke tafsir-tafsir yang ringan aja, yang bahasanya ringan, nggak terlalu banyak perdebatan, seperti tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di. Nah, tiga tafsir ini tafsirnya lebih ringkas, lebih langsung ke intisari si makna suratnya, maaf, si makna ayatnya sedang membahas tentang apa di tiga tafsir ini. Dan alhamdulillahnya tiga tafsir ini tersedia dalam bentuk terjemahan, baik yang terjemah secara fisik atau terjemah yang secara digital. Nanti saya kirimkan bentuk contoh digitalnya ya. Ada dalam bentuk aplikasi, ada juga dalam bentuk website. Bisa diakses nanti sama Bapak Ibu. Dan kalau dalam bentuk website itu ada banyak eh, tafsir-tafsirnya. Nggak cuma tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, kemudian juga Sa'di, tapi juga ada tafsir-tafsir lain yang dalam bentuk terjemahan. Itu bisa diakses nanti di website. Ada juga versi website, ada juga versi aplikasi. Kalau Bapak Ibu yang lebih nyaman pakai aplikasi. Atau nanti juga saya kirimkan contohnya dalam bentuk buku fisik. Bisa dicari di toko buku terdekat. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan atau langkah awal untuk memahami garis besar ayatnya. Setelah itu, lakukan ta'aruf. Ini setelah saya ya. Istilah saya itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu mungkin selama ini istilah ta'aruf itu sering digunakan untuk jenjang sebelum menikah kan. Ada orang mau nikah ngelakuin ta'aruf dulu untuk mengenal calonnya itu seperti apa. Nah, ta'aruf ini juga sering saya gunakan istilahnya untuk mengenal ayat yang enggak familiar. Misalnya kayak tadi ayat surat Al-Kahfi kan kita sering baca ya, jadi familiar gitu dengan kata-katanya. Tapi kalau surat Az-Zumar misalnya, surat Rum, surat Yunus, atau surat At-Taubah mungkin kita jarang sekali baca. Nah, otomatis kan kita perlu memfamiliarkan ayat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara ta'aruf. Ta'aruf itu harus gimana? Ta'aruf itu kita baca dulu. Kita baca dulu ayatnya supaya familiar. Misalnya besok kita mau ngafalin Quran nih. Besok kita mau ngafal, maka hari ini kita banyakin tilawah di ayat tersebut. Misalnya karena kemampuan kita baru satu ayat. Kita kemampuannya baru satu ayat, berarti kita baca aja satu ayat tersebut secara berulang. Misalnya tiga ayat, maaf, satu ayat ini dibaca tiga kali di waktu subuh. Dibaca lagi di waktu zuhur. Dibaca lagi di waktu asar. Dibaca lagi misalnya di waktu maghrib. Dibaca lagi di waktu isya. Nah, besoknya di ba'da subuh, baru kita coba hafalkan ayat satu itu. Nah, insya Allah tuh jauh lebih mudah dan jauh lebih lancar nanti proses ngafalnya. Kenapa? Karena kita menghafal sesuai dengan kemampuan diri kita paham garis besar ayatnya, dan kita udah familiar dengan ayatnya. Dan yang terakhir, pas bagian menghafal, jangan terburu-buru. Jangan buru-buru menyudahi hafalan kayak langsung bilang, kayaknya saya udah hafal nih. Padahal belum benar-benar lancar gitu. Nah, tanda hafal itu apa? Tanda hafal itu kalau kita ulangi minimal 5 kali, itu nggak ada salah, nggak ada lupa. Minimal kesalahan itu maksimalin di 3 kali. Misalnya kita lupa di bagian ayat tertentu. Nah, iya insya Allah nanti kita sharekan contoh Qurannya ya. Tadi mana ya saya lupa. Misalnya kita
hafalnya belum benar-benar hafal nih si ayat ini. Nah, berarti kalau belum benar-benar hafal, jangan jangan dulu stop. Atau kalau misalnya waktu kita nggak cukup, benar-benar mepet, ya berarti ini tandanya kita belum selesai ngafalnya. Nah, nanti diulang lagi, dihafal lagi di waktu yang lagi luang, misalnya di jam 10 pagi, atau di waktu siang, atau waktu sore gitu. Artinya ini belum benar-benar kita hafal. Berarti besoknya jangan kita nambah. Jangan kita nambah ke ayat berikutnya. Kenapa jangan nambah? Karena kan si ayat ini belum benar-benar hafal. Nah, kalau belum benar-benar hafal, tanamkan dalam diri kita berarti besok kita nggak boleh nambah dulu. Kita maksimalin dulu di ayat ini. Jadi ini 4 langkah yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran. Pertama, sadari kemampuan diri kita. Yang kedua, pahami garis besar ayatnya. Yang ketiga, ta'aruf. Kita baca ayatnya. Dan yang keempat, menghafal tanpa terburu-buru. Dan terakhir, sebelum saya tutup, hafalan itu bukan prestasi. Ingat ya, hafalan itu bukan prestasi. Hafalan itu adalah sebuah amalan. Sedikit tapi bisa diamalkan lebih baik daripada banyak tapi tidak dinikmati. Daripada banyak nih, tapi kita berat banget untuk murojaah. Banyak loh orang-orang yang udah hafal 5 juz, hafal 10 juz, hafal 15 juz. Itu benar-benar ditinggalkan begitu saja. Nah, kalau ditanya kenapa? Aduh, berat banget, ininya apa? Murojaahnya banyak soalnya ada 10 juz atau 15 juz. Sedangkan saya cuma bisa murojaah maksimal seharinya cuma 1 sampai 2 juz aja. Kalau nunggu semuanya kan berarti harus nunggu 1 minggu kemudian gitu baru mulai lagi dari awal. Berat banget. Sedangkan pas dimulai dari minggu berikutnya, si juz yang udah dimurojaah malah banyak yang lupa gitu. Nah, ini yang sering terjadi, ngerasa berat banget gitu untuk murojaah. Kenapa? Karena benar-benar nggak ada nggak ada nggak ada ikatan emosional gitu dengan makna ayat yang sudah dihafalnya. Sehingga lambat laun hafalannya mulai ditinggalkan karena dia nggak benar-benar menikmati proses menghafal tersebut. Jadi hafalan itu adalah sebuah amalan. Yang namanya amalan kan kita perlu memperbagus, benar-benar perlu memper apa ya? Benar-benar perlu memaksimalkan si amalan tersebut supaya berkualitas, supaya nantinya tuh si amalan tersebut ini bisa memperberat timbangan amalan kita dan bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bukan malah justru membuat kita itu dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Karena nanti di, di hari akhir itu ada 3 jenis manusia yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu bukan orang kafir, justru orang muslim. Orang muslim yang salah satunya dia itu ngafal Quran, dia hafal Quran, tapi ternyata selama ini hafalannya bukan dipersembahkan untuk Allah, melainkan supaya dia terkenal jadi orang yang alim, orang yang mahir, orang yang qori, orang yang oh masya Allah banget lah ilmu Qurannya. Jadi yang dia banggakan itu adalah prestasinya. Padahal hafalan itu sebetulnya adalah sebuah amalan. Yang namanya amalan kan harus di apa dipersembahkan hanya untuk Allah, harus kita ikhlaskan hanya kepada Allah bukan kepada selain Allah. Seperti itu. Jadi intisarinya adalah menghafal itu pertama harus kita ikat dengan makna ayatnya. Di mana makna ayat itu kita ikat sesuai dengan temanya. Tema itu jauh lebih pendek soalnya. Kita ikat dengan tema ayatnya, kemudian kita lakukan ta'aruf, dan proses menghafalnya jangan terburu-buru. Dan ingat, ketika kita ngafal, kita harus menyadari kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita baru 2 ayat, nggak apa-apa. Kemampuan diri kita baru 3 ayat, nggak apa-apa. Jangan lihat orang lain. Karena kalau kita ngelihat orang lain tuh nggak akan pernah selesai. Itu akan jadi tipu daya setan yang senantiasa akan masuk ke dalam diri kita. Karena setan ini selalu bermain dengan was-was. Pasti dia akan selalu ngasih ke kita, ih ngapain ngafal 1 ayat sehari? Kalau ngafal 1 ayat sehari, kapan selesainya? Nah, itu pasti tuh was-was kayak gitu. Atau 2 ayat, ya Allah 2 ayat lama banget. Kalau misalnya 2 ayat, di usia berapa baru selesai ngafalnya? Nah, ini pasti akan ada was-was seperti ini. Padahal sebetulnya mau berapapun ayat, selama niat kita benar-benar ingin mengamalkan Al-Quran, maka misalnya nggak keburu nih kita
menyelesaikan hafalan ayat Al-Quran. Keburu meninggal, katakanlah baru menghafal 3 surat, tapi kita udah keburu meninggal. Keburu nggak sempet kan akhirnya kalau kita meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, orang itu nanti akan dibangkitkan. Jadi kita ya semua ini nih akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita selama di dunia. Misalnya di dunia kita tuh pengen banget dikumpulin bersama ahli Quran, para penghafal Quran yang senantiasa mengamalkan ayat-ayatnya. Tapi qadarullah nggak sempat untuk sampai selesai. Maka pada saat itu kita akan dibangkitkan dan berada di barisan penghafal Quran walaupun belum selesai, karena yang Allah lihat itu niat di akhir kita. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah supaya kita benar-benar dibantu untuk ikhlas kepada Allah dan gak tergoda dengan was-was syaitan yang selalu membisikkan kepada kita supaya kita jangan ngafal sedikit-sedikit dan melihat dan selalu melihat orang lain yang bisa banyak. Seperti itu. Allah alam. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di grup saya kirimin tafsirweb.com ya. Tafsirweb.com tuh website yang isinya tafsir ayat-ayat Al-Quran dari 114 surat itu ada tafsirnya per ayat dan setiap ayatnya nanti akan ada banyak sekali tafsir ayat-ayat dari beragam macam ini ya, dari beragam apa? Dari beragam macam referensi. Ada tafsir As-Sa'di, ada Al-Muyassar, ada Al-Mukhtasar, dan seterusnya. Ada banyak ayat-ayatnya. Jadi bisa dicek di situ tafsirweb.com kalau mau pakai yang web. Kalau mau pakai yang website itu ada atau aplikasi ya. Nah, bisa pakai Quran Tadabbur Ustadz Firanda. Nah, saya kirimkan juga tuh. Bisa cari di Play Store Quran Tadabbur Ustadz Firanda. Nah, nanti akan muncul apa aplikasinya. Nah, itu bisa dan di situ nanti setiap ayatnya akan ada tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Nanti yang versi cetaknya saya cari dulu ininya ya, contoh-contohnya. Nanti saya kirimkan di grup insya Allah. Oke, kita coba lihat di chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa tanya Ustadz? Iya, Pak, mangga. Afan, saya dari Bogor. Iya. Usman, Pak Usman. Oh iya, Pak Usman, mangga, Pak. Eh, ini Ustadz, saya pernah ngapalin setoran ya, di setoran. Udah, alhamdulillah udah 4 jusan ya. Tapi Mm-mm. ya gitu Ustadz, begitu dicoba untuk apa itu menghafal tanpa luka mushaf, banyak yang ini banyak Hilang. yang lupa gitu. Itu gimana cara mengembalikannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, banyak Pak. Mudah-mudahan Allah bantu istiqomah Bapak sampai selesai 30 juznya. Nah, cara kita untuk memperbaiki hafalan yang banyak hilangnya, maka ada hal yang perlu Bapak lakuin. Yang pertama, dari 4 juz itu, nanti Bapak tes kira-kira mana ayat atau surat yang lancar. Misalnya yang lancarnya surat apa aja, di ayat berapa aja. Itu catat tuh. Yang lancar itu benar-benar kita nggak butuh buka mushaf ya. Itu lancar maksudnya. Terus juga tandai mana yang nggak begitu lancar. Nggak begitu lancar tuh Bapak baca, tapi kadang selalu lupa gitu. Nah, tandai itu di ayat berapa aja. Yang ketiga, lihat mana ayat atau surat yang benar-benar lupa total. Yang mana kalau Bapak ingat tuh benar-benar nggak ingat gitu.
Nah, itu tanda itu. Surat apa, ayat keberapa. Jadi nanti Bapak punya 3 catatan. Catatan pertama, surat yang benar-benar hafal secara lancar. Catatan kedua, Bapak punya catatan surat yang atau ayat yang hafal, masih lancar, tapi masih beberapa ada yang lupa. Catatan ketiga, nanti Bapak punya ayat yang benar-benar lupa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya, kalau ayat yang sudah lancar, berarti nanti tinggal di bawah murojaah terus aja. Tinggal dibagi. Nah, nanti kan tersisa ada 2 catatan lagi. Ayat yang hafal tapi masih ada lupa beberapa, dan ayat yang lupa total. Nah, dari 2 catatan ini, nanti Bapak mulai dari ayat yang suka lupa beberapa. Jadi jangan dulu memfokuskan pada ayat yang banyak lupanya atau hilang benar-benar hilang total ya. Tapi fokuskan pada surat atau ayat yang masih ingat tapi lupa beberapa. Kenapa? Karena itu proses perbaikannya nggak apa ya, nggak lama gitu. Jadi perbaiki di bagian itu. Kalau udah benar-benar lancar, berarti nanti masukkan ke catatan pertama, dia masuk ke kategori yang lancar sekali gitu. Nah, nanti sisanya tinggal memperbaiki ayat-ayat yang hilang total. Nah, yang ayat yang hilang total ini berarti nanti tinggal dibaca beberapa kali, itu insya Allah akan kembali lagi. Intinya kita harus lihat skala prioritas kita dalam memperbaiki ayat-ayatnya. Nah, biasanya 3 hal ini yang sering saya sarankan. Supaya apa? Supaya ketika proses perbaikannya nggak semuanya diperbaikin. Tapi udah tahu nih mana yang perlu diperbaikin dan mana yang perlu diakhirkan perbaikannya, dan mana juga yang tidak perlu diperbaiki karena memang sudah lancar. Seperti itu Pak Usman. Eh, eh, Terus kalau gini Ustaz, kan di samping saya apa itu ngulang-ulang murojaah yang hilang kan saya ngapalnya dari belakang Ustaz 30, 29, 28, 27. Berarti yang 30 alhamdulillah ya kayak tadi Bapak hafal ya. Jadi yang untuk 29 eh, ya apa itu lancar tapi memang dikit-dikit aja yang apa itu yang putus-putus. Selebihnya itu ya memang apa yang kurang hafal yang 28, 29, 28 dan 27. Nah, terus sama ini Ustadz kan saya juga membagi untuk ini untuk apa itu tilawah Ustadz. Nah, tilawah yang apa itu istilahnya supaya melancarkan bacaan dari mulai awal sampai akhir itu apa itu menghatamkan Quran gitu. Itu gimana apa, membagi waktunya Ustaz? Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk yang lancar berarti Bapak bisa langsung murojaah seperti biasa. Nah, untuk yang tilawah melancarkan ini bisa dipakai untuk membantu apa ayat-ayat yang hilang total. Jadi nanti bisa digunakan tilawahnya ke memperbaiki bagian yang hilang total. Jadi kan nanti kan dibaca, 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 lama kelamaan nanti akan pulih kembali. Karena biasanya yang hilang total itu butuh sedikit apa ya, sedikit usaha dari menghafal dari awal, tapi nggak kayak awal banget. Kita cukup perlu membaca terus di ayatnya, di apa, dilihat di mushafnya. Nanti sambil apa, sambil meragain kayak kita ngafal lagi dari awal. Nah, itu nanti insya Allah balik lagi. Tapi yang paling penting itu adalah kita ngebaginya dulu. Mana yang benar-benar hilang, mana yang sudah lancar. Kalau yang hilang banget, nah kita bisa perlakukan dengan cara yang seperti itu Pak Usman. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, Gatot, oh ada di ini ya. Untuk menghafal dimulai dari juz berapa? Kalau dari mulai juz berapa-berapanya, ini kalau saran saya lebih baik mulai dari ayat-ayat yang pendek dulu. Misalnya kayak di juz 30, itu kan ayatnya pendek-pendek. Kenapa? Supaya kita terbiasa dengan menghafal ayat-ayatnya. Karena ketika Al-Quran ini diturunkan, kan Al-Quran ini diturunkan dengan 2 fase ya. Ada fase Makkah, ada fase Madinah. Di mana di fase Mekah itu karakteristiknya ayat-ayatnya pendek-pendek semua, Pak. Kayak lihat ya di juz 30, mayoritas itu adalah surat yang turun di Mekah. Ayat-ayatnya pendek. Tapi ketika hijrah ke Madinah, maka pada saat itu mayoritas ayatnya jauh lebih panjang.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ingin memudahkan kita dalam menghafal ayat-ayatnya. Makanya pada saat itu juga pernah ditanyakan, jadi ada orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu bertanya ke Rasulullah, kalau memang kamu seorang nabi, kenapa Al-Quran ini diturunkan sedikit-sedikit? Kalau memang Allah itu maha mampu, kenapa nggak sekaligus aja diturunin 30 juz gitu, brek gitu sekaligus. Nah, Allah jelaskan bahwa kenapa diturunkan sedikit-sedikit, karena Allah itu ingin liusabitu fihi fuadak. Kata Allah itu ingin meneguhkan hati Rasulullah dan hati para sahabatnya. Karena ketika diturunkan sedikit demi sedikit, itu kan jauh lebih mudah dihafalnya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ini nggak secara sekaligus, tapi pelan-pelan. Nah, di sini juga faidah pentingnya bisa kita terapkan pada diri kita ketika ngafal. Kita ngafal sedikit-sedikit dulu, mulai dari yang paling mudah atau yang lebih atau dari yang pendek-pendek atau dimulai dari juz belakang, juz 30, juz 29, juz 28 dan seterusnya. Jangan langsung mulai di ayat-ayat yang panjang. Seperti itu Pak Gatot. Ini Pak Rifka atau Ibu Rifka ya, mohon maaf nih, saya belum tahu ini Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau mau menghafal terlebih dahulu kita harus membaca tafsir dan mentadaburinya baru menghafal. Nah, yang pertama, hafal itu hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kita tahu dulu kemampuan kemampuan apa? Kemampuan diri kita itu ada berapa ayatnya. Kalau kita baru punya kemampuan satu atau dua, berarti kita fokus di situ dulu. Setelah itu, kita coba pahami garis besar ayatnya. Garis besar ayatnya itu sedang berbicara tentang apa. Yang ketiga, kita coba ta'arufin ayatnya. Kita baca hari hari ini misalnya kita mau ngafal besok. Kita baca subuh misalnya 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Kalau misalnya nggak bisa setiap waktu sholat ya berarti beberapa waktu sholat. Misalnya subuh 5 kali misalnya, atau asar 5 kali, maghrib 5 kali dan seterusnya. Nah baru besoknya kita coba ngafalin ayat tersebut. Intinya ketika menghafal itu yang kita fokuskan itu bukan seberapa banyak ayat yang bisa kita hafalkan dalam hari itu, tapi seberapa berkualitasnya ayat yang sedang kita hafalkan. Ketika kita memfokuskan menghafal dengan memperhatikan makna-maknanya, itu jauh lebih meresap ke hati kita daripada kita cuma sekedar ngejar banyaknya ayat yang dihafal. Seperti itu maksudnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah insya Allah kita mulai lagi nanti di tanggal 23 ya. Kita membahas tentang cara murojaahnya, insya Allah. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira, Pak Ustadz.